Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam berkarakter. Nah, sahabat TV Kader Bangsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati. Saya, oke, maaf. Oke, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam berkarakter. Sahabat TV Kader Bangsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati. Mulai pagi hari ini saya eh, ingin share tentang berita-berita yang terkait dengan apa untuk mengingatkan kita semua lah intinya. Jadi saya kasih judul kalau dalam media itu mengenai rubrik rakyat harus tahu. Nah, sobat TV Kader Bangsa yang saya cintai, yang saya hormati, untuk kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang luar biasa. Menurut saya ini Anda semua harus tahu. Barangkali teman-teman jadi daerah yang tidak sempat membaca berita-berita di pagi hari ini, saya akan share. Ini berita yang sangat menyayat hati rakyat, saya kira. Jadi begini, eh, KPK sedang mendalami transaksi janggal jelang pemilu. Ya, ini luar biasa. KPK telah menerima data dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang ditengarai untuk dana kampanye pemilu 2004. Ya. PPATK menyebut transaksi mencurigakan diantaranya disinyalir, nah ini disinyalir ini bersumber dari kejahatan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup dan judi. Wah, selalu. Jadi ini luar biasa ya, berita yang sangat mengejutkan buat teman-teman yang berkarakter tentunya. Ya, dari teman-teman, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK menyebut transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2004 disinyalir bersumber antara lain dari kejahatan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan judi. Loh, kok judi? Luar biasa ya. Aduh, luar biasa, saya nggak paham nih judi ini siapa nih yang masih bermain-main judi di negeri ini ya. Luar biasa. Ya. Nah, temuan PPATK yang sebelumnya telah diserahkan ke KPU dan Bawaslu kini telah diterima oleh KPK. KPK dengan tentunya dengan kondisi saat ini ya. Nah, mudah-mudahan bukan KPK yang kemarin bermasalah, tapi ketua KPK baru ya insya Allah amanah. Amin. Ya. Eh, Koordinator Humas PPATK M. Nasir Tongah ya menyampaikan data yang diberikan PPATK ke penyelenggara pemilu bersifat umum, tetapi seharusnya sudah cukup. Nah, sudah cukup kan, sebagai data awal yang secara komprehensif untuk memahami peta aliran uang tersebut. Ya, ini teman-teman, ini luar biasa. Jadi ternyata ada aliran uang di sebuah rekening. Nah, ini saya akan bacakan selanjutnya dulu. Ini ya. Jadi eh, dana itu ya eh, dikhawatirkan akan mengganggu proses demokrasi dan kontestasi pemilu. Wah, jadi ini merupakan tindak pidana harusnya, ya. Jadi itu. Kemudian eh, dalam surat tertanggal 8 Desember 2023 dari PPATK ke KPU dijelaskan bahwa PPATK menemukan transaksi dalam jumlah lebih dari 1,5 triliun rupiah di rekening bendahara partai politik periode April sampai dengan Oktober 2003. Nah, sobat SKP yang saya cintai, 500 miliar ya mengalir ke
bendahara partai politik. Di sini tidak disebutkan partai politik apa, tapi itu sudah sangat menyayat hati kita semua, bukan? Ya, ini luar biasa. Hati-hati ya, ini hati-hati. Maka saya selalu mengajak, ayo kita sebagai rakyat kecil jangan pernah berpikir enak di dunia. Udah, kita orang susah, enak di dunia, tapi nanti enak di akhirat. Jangan terima uangnya. Jangan terima uangnya, ya. Sebar lagi, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu sebetulnya tidak boleh juga, ya. Tapi oke lah, nanti kita diskusikan soal itu. Nah, teman-teman, eh, PPATK juga mengungkap temuan penggunaan uang tunai dari ratusan ribu safe box, ya, safe deposit box di bank BUMN ataupun swasta pada tanggal Januari 2002 hingga 30 September yang dikhawatirkan akan jadi sumber kampanye yang tak sesuai aturan. Wah, ini saya patut kita berikan jempol nih sama Kepala PPATK Pak Ivan Yustiavandana. Ini kita kasih jempol dua, luar biasa. Inilah baru pejabat yang top Marco top, nih kan? Iya loh, berani mengungkap dan iya, bukan berani, memang wajib itu, tapi ya itu luar biasa lah ya. Nah, teman-teman, jadi PPATK sudah mengendus ini ada ratusan ribu safe deposit. Wah, banyak sekali ya, banyak sekali. Ngeri, 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 ngeri banget ya. Nah, Kepala PPATK tadi Pak Ivan juga menambahkan dalam konferensi pers itu mungkin pihaknya percaya KPU dan Bawaslu akan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Nah, tapi betul loh, ini Bawaslu Anda sudah diyakini, dipercaya oleh PPATK dan rakyat juga percaya kepada Anda bahwa Bawaslu lah nanti akan yang menindaklanjuti laporan ini kan, karena Anda yang paling berhak, begitu kan? Nah, tapi kalau nanti Anda ogah-ogahan atau pura-pura cari alasan yang kira-kira Anda endapkan, rakyat akan mengatakan, itu nggak boleh ya. Oke, Ketua Bawaslu. Jadi teman-teman di sini saya kira berita ini sangat mengkhawatirkan ya kita semua sebagai rakyat. Ternyata sudah ada rencana busuk dari siapapun yang menjalankan, saya nggak tahu, tapi yang jelas ini dari para calon-calon legislatif, calon-calon yang tidak bermoral. Ya, barangkali itu kan bukan dugaan, boleh saja. Karena toh nyatanya itu nanti kita buktikan, kita cari realisasinya. Ya, kita tunggu saja. Dari aliran yang diketahui oleh KPU dan Bawaslu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga, PPTN juga menyampaikan temuannya ke KPK pada Selasa 19 Desember kemarin. Ia sudah meminta bawahnya untuk mempelajari laporan tersebut. Jadi KPK sudah mempelajari itu dan akan berupaya untuk menindaklanjuti. Itu kira-kira. Tapi persoalannya sekarang ini kan waktu tinggal pendek, ini harus segera kerja keras ini ya, Bawaslu dan KPU. Nah, menurut pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggreni, terendusnya aliran dana dari tindak pidana untuk kegiatan peserta pemilu menjadi alarm bagi Bawaslu. Penyelenggara pemilu perlu bergerak cepat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Jika tidak, bukan tidak mungkin aliran uang dalam jumlah fantastis itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih menjelang pungutan suara 14 Februari. Ya, sahabat aktivis kader bangsa yang saya hormati, teman-teman rakyat bangsa dan setanah air. Inilah berita yang sangat mengejutkan menurut saya. Jadi saya mulai akan sharing kepada Anda karena berita di media mainstream ini, saya kira tidak semua orang bisa membaca ya, karena ada waktu, ada ya kalau orang-orang daerah, saya kira nggak mudah untuk mendapatkan berita seperti ini. Nah, barangkali juga Anda lupa bahwa ini kasus-kasus yang patut Anda cermati.
Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, saya berharap yang melihat ini tolong berita ini di-share supaya rakyat ngeh bahwa ada sejumlah rekayasa ya yang kayak oknum bangsa ini, rekayasa oknum bangsa. Mengerikan ya, bangsa menjadi oknum ini ya. Oknum yang akan menggunakan momen pemilu itu untuk mensogok rakyatnya. Rakyat disogok. Ayo supaya memilih dia, ayo supaya memilih pilpres dia, memilih presiden ini, capres ini, capres ini, capres ini. Ini luar biasa. Ini yang saya katakan, ini sudah sangat mengkhawatirkan moralitas bangsa ini. Saya sebagai penggerak eh, kader bangsa ya, saya sangat senang sekali dengan negeri ini. Maka ayo anak-anakku, cucu-cucuku, mari kita melakukan perubahan yang besar. Kita jangan ikut-ikutan. Ini satu berita yang menunjukkan tentang uh, dari PPATK. Nah, sekarang ada lagi nih. Ini saya cukup dua saja nih ya. Yang kedua ini adalah beritanya begini. Korupsi hantui Bumi Kiraha. Nah, untuk kesekian kali Gubernur Maluku Utara menjadi tersangka korupsi. Kemajuan daerah penghasil nikel itu seolah hanya menjadi rebutan kuasa para pemimpin daerah. Jadi Maluku itu sebuah daerah yang banyak itu nikelnya, banyak penghasil buminya lah gitu ya. Ini ternyata menjadi jarahan para penguasa daerah khususnya ya. Tapi nanti kita lihat beritanya. Jadi saya akan bacakan dulu ya. Eh, sambil lah ini beritanya ini saya lihat di begini. Eh, ketika tersangka ya setelah dari KPK dia sambil berjalan pelan keluar gedung KPK Rabu 20 Desember jadi kemarin ya tuh dengan suara rendah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba namanya meminta maaf kepada masyarakat Maluku ya karena tindakan ini ya. Ia dan beberapa anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan jual beli jabatan. Nah, menarik, jual beli jabatan. Jadi ini nanti kita kupas sedikit lah ya. Kenapa Anda harus ikut? Oh, kalau gitu memang kalau Anda sebagai rakyat, kalau ada bupati, wali kota, gubernur, ya tiba-tiba ada seorang yang diangkat dia tanpa kompetensi dan Anda mengatakan kok bisa ya dia menjadi kepala dinas ini, kok dia bisa menjadi menduduki bendara A, bendara B. Artinya waktu seorang yang menjabat ini menaikkan pangkat dengan catatan dia tidak ada kompetensi, tidak ada tahu-tahu kok bisa. Ini patut dicurigai. Nah, data yang Anda curigai itu Anda tulis, kemudian Anda kirim saja ke KPK. Itu sudah Anda sebagai orang yang betul-betul membantu negeri ini untuk lebih baik. Kecil tapi bermanfaat. Itu ya, saudara sekalian. Nah, dalam siasatnya nih siasatnya nih seorang gubernur ini meminta Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman ya Maluku Utara Adnan Hasanuddin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daud Ismail untuk memanipulasi perkembangan kedua proyek tersebut. Memanipulasi perkembangan. Ya. Total anggaran infrastruktur di Malut 500 miliar. AGK juga menentukan besar setoran yang harus diberikan oleh kontraktor kepada dirinya. Wis, mantap. 10% ya, 20% ya, kira-kira gitu deh. Tapi supaya prosesnya dianggap selesai, ya, proyeknya itu berjalan gitu ya, dipercepat gitu. Jadi AKG meminta Adnan dan Daud untuk membuat laporan bahwa proyek pengerjaan jalan tersebut sudah 50% agar
anggaran segera dicairkan. Jadi pura-pura sudah selesai. So, ulah lebat. Ini mengerikan lah negeri. Nah, di mana letak kita ikut serta menjadi apa namanya supervisor bangsa ini, supervisor birokrasi, supervisor negara ini. Rakyatlah sebetulnya yang bisa. Asal rakyatnya berani-berani, rakyatnya jujur, rakyatnya peduli, rakyatnya disiplin, berani dan memiliki kompetensi. Ya cukup yang dikit. Kompetensi Anda itu nggak usah ditinggi-tinggi, hanya Anda tahu persoalan di daerah Anda. Oh begini, negeri ini harusnya gini. Kami di kabupaten ini harusnya bisa begini. Kenapa tidak begini? Ya, dari mana sumbernya? Bacalah. Ya, maka ini teman-teman yang di daerah, jangan diakali oleh pejabat Anda. Ini, ya, itu teman-teman. Nah, pengamat politik lokal Udas Pajajaran Harulina Paskarina menjelaskan. Nah, ini ada seorang tokoh menjelaskan lah bahwa otonomi daerah merupakan cita-cita mulia agar sistem desentralisasi yang diterapkan awal 2000-an berjalan baik. Idenya bagus desentralisasi ya. Tapi nyatanya wewenang besar gubernur, bupati dan wali kota diharapkan menyasar rakyat, tapi nyatanya malah tidak. Nah, ini kenapa seperti itu? Ya itulah yang sekarang ini konon malah udahlah nggak usah otonomi daerah lagi, kita kembali pusat lagi. Gimana kalau gitu? Rakyat mau? Wah, nggak usah lah. Ini udah cukup bagus ini, tapi rakyat kembali diuji hatinya, diuji pikirannya. Anda ini dikira orang bodoh. Mau duit, mau duit, mau duit. Ah, rakyat saya paling kasih duit mau nyelek, mau nyeblos saya, mau memilih saya. Itu. Nah, saya ingatkan, jangan kita mau dianggap bodoh. Kita rakyat cerdas, kita rakyat apa berhati nurani baik, ya. Dan ingat, semua langkah ini kalau Anda nggak ikut campur, anak cucu kita akan kelabakan mengurusi negeri ini. Ya, oke, saya kira itu teman-teman. Jadi persoalannya tidak sesederhana yang seperti disampaikan para eh, apa namanya calon-calon penguasa itu. Wah, nanti kalau saya jadi begini Bill Gates, saya jadi Bill Gates. Enggak semuanya bisa. Tapi dengan hati nurani Anda bisa lakukan pemilihan yang benar, ya. Pilih. Milihnya bagaimana? Japri ke saya aja kalau mau milihnya kemana. Tapi nanti saya akan diskusikan selanjutnya bagaimana memilih caleg yang bagus, ya, memilih capres yang bagus. Silakan. Ya, saya nggak mau menyampaikan dalam ruang publik ini karena itu ranah politik praktis ya. Ya, tapi begini teman-teman, intinya bahwa ini godaan-godaan bagi kita semua sebagai rakyat yang harus kita kritisi, ya, harus kita kritisi. Ini bayangin 500 miliar ini sudah akan digelontorkan untuk menyapa rakyat di tengah-tengah malam. Ini serbuan ya, apa? Serbuan serangan fajar. Ini baru yang ketahuan, yang nggak ketahuan kayak apa nih, teman-teman. Ya, oke, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan saya setiap pagi bisa memberikan informasi dan saya akan langsung reportase kepada Anda berita-berita yang sangat menusuk hati, mencapik-capik nurani kita, ya, memporak-pandakan eh, rencana masa depan kehidupan kita semua. Intinya teman-teman, marilah kita bersikap jujur, peduli, disiplin, berani. Nah, itu. Dan tentunya kita selalu meningkatkan kompetensi kita. Baik, saya kira itu dulu para pemirsa TV Kader Bangsa Wasalin. Semoga berkenan dan semangat terus kita untuk tingkatkan karakter kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarakter.